Sudah lama menunggu. Sudah salat belum? Sudah ya. Bapak minta waktu sebentar ya. Nah ini, tadi kan Bapak masuk ya. Jadi, kemudian tadi Bapak lihat jendela di sana ada bekas minuman ya. Itu katanya punya Sulis ya? Iya betul. Nah, kenapa ini kok Sulis bisa menyimpan bekas minumannya di sana? Kemarin sempat beli minuman itu di kantin, terus minum di kelas. Udah gitu langsung ada ibu pelajaran, jadi pas pulang lupa ngebuangnya ke sampah. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi begitu? Bukannya ada tempat sampah begitu? Lupa. Soalnya kemarin langsung pulang dan ngecek dulu ada sampah banyak di meja. Jadi lupa ya? Iya. Baik, ya memang lupa itu manusiawi ya. Bapak juga sering lupa ya, tidak hanya Sulis, lupa dan ya mungkin lupa itu adalah hakikat manusia begitu ya. Hari ini tunggu-tunggu lagi 150. Tapi apakah Sulis sering melakukan hal itu atau tidak? Baru kali ini ya. Sulis apakah di kelas ada tidak kesepakatan kelas atau misalnya aturan yang sudah disepakati bersama di kelas mengenai yuk jaga kebersihan kelas begitu ada? Nah, menurut Sulis yang dilakukan oleh Sulis apakah melanggar atau tidak nih? Melanggar ya. Sudah tahu salah atau benar itu? Salah. Sudah tahu salah ya. Nah, kalau itu salah, kira-kira apa yang akan Sulis lakukan ke depan? Makan lagi sampah di meja, langsung dibuang ke tempat sampah. Di meja, kan tadi ada di jendela. Oh iya tadi di Berarti di meja juga tidak membuangnya? Pernah? Awalnya di meja, Oke. karena tadi mejanya dipakai buat berkelompok, jadi si sampahnya disimpan di jendela. Itu tempat sampah? Bukan. Bukan ya? Oke, baik. Oke, Sulis memiliki keinginan untuk menyimpan sampah di tempatnya ya. Saya berharap untuk kedepannya Sulis itu tidak melakukan hal yang sama ya. Dan Bapak yakin Sulis bisa membiasakan diri ya untuk membuang sampah pada tempat. Nah itu Sulis mungkin ya. Maaf Bapak meminta waktunya sebentar ya, mungkin mengganggu aktivitas atau istirahatnya Sulisnya. Sulis. Nah itu saja mungkin ya. Silakan kembali ke kelasnya. Masalah atau demokrasi
bisa demokrasi. Waalaikumsalam. Iya. Ya, saya tunggu ya, tapi tidak lama. Tadi dari mana? Bukan, baru dia dari mana? Kelas. Tiara ya, dan Rasti ya. Tahu tidak mengapa Tiara dan Rasti dipanggil oleh Bapak nih saat ini? Milih menu makan oke. Telat apa? Kelas pembelajaran. Oke. Nah sekarang Bapak ingin tahu kok bisa seperti itu. Apa yang terjadi sehingga kalian kok harus telat nih? Kayak Bapak masuk, beberapa menit kemudian 10 menit ya. Ini kemana? Bilangnya Oh, emang ini udah pakai. oke. Terus kita tuh Saya mah emang fleksibel. Oke. Sama alokasi waktu di udah sama apa itu yang lainnya Sudah. terus kita ke WC Mm-mm. ke WC Makan. enggak Oh bukan, dikira makan ke WC bukan ya. Oke. kita ke WC udah di WC ini aja mau beli makan kan tadi makan tapi pas ngedenger ada makan kelas pas mau beli makan katanya nggak ada Siapanya? nasinya Oh nasinya. udah habis terus tanyain iya nggak ada adanya hari Senin kan matematika itu untuk gua. Jadi ada pesan dua jam pelajaran, dua jam. di situ teh HP-nya telat Kamu pas saya kilo pelajaran, Iya. depannya. terus masuk udah ada JP, makan sehingga di Sudah sekolah. ada saya. Nah, sama juga dengan Rasti. Nah, jadi kalau misalnya ada apa-apa, kan kita sudah ini apa namanya, sudah buat kesepakatan pembelajaran ya. Jadi kalau ada apa-apa harus bagaimana katanya? Minta izin dulu ya, mau apapun itu ya silakan minta izin terlebih dahulu. Lupa, sama Tiara juga lupa. Oke, nggak apa-apa lah. Kalau sekali nggak apa-apa, tapi takutnya ketika sekali ada 2 kali, ada 3 kali dan 4 kali ya. Tapi saya berharap kalian tidak mengulangi hal yang sama. Ya. Manusia sih, sepatu pedalasi manusia gitu ya. Nah, apakah yang dilakukan oleh kalian ini benar atau salah? Salah. Mengapa salah? Observasi hari itu. Jadi apapun itu silahkan tadi ya harus minta izin ya. Nah kira-kira kalau misalnya kalian mengetahui itu adalah sebuah hal yang salah ya, apa yang akan kalian lakukan mulai saat ini dan sampai ke depan? Tidak akan melakukan hal yang sama. Baik. Minimal janji pada diri sendiri ya, bisa mengubah kebiasaan yang sebenarnya itu mudah saja ya, hanya minta izin, tapi mungkin kalian tidak hal lain sehingga lupa untuk minta izin. Nah, Bapak berharap kalian bisa menjadi siswa yang mungkin taat ya, patuh terhadap aturan yang sudah kita sepakati bersama ya. Tiara, Rasti ya. Oke Rasti, maaf ya sudah mengganggu waktunya. Silakan Rasti kembali ke kelas. Sekarang ada masuk lagi? Ada bahasa Inggris. Silakan. Terima kasih ya Tiara, Rasti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sulis, tadi Sulis sudah Bapak panggil ya mengenai kasus yang terjadi di kelas. Nah, apa yang Sulis rasakan setelah Sulis tadi bertemu dan berbicara dengan saya terhadap masalah Sulis? Saya menjadi lebih berhati-hati untuk membuang sampah sembarangan. Dan saya tidak akan lagi melakukan hal yang sama karena itu membuat ketidaknyamanan di kelas. Perasaan saya ketika tadi ditanya oleh Bapak Haki, lebih mengungkapkan apa yang saya lakukan tadi. Perasaannya tenang,
tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Oke, terima kasih Sulis. Sama-sama. Ya, Tiara dan Rasti, tadi Bapak memanggil kalian untuk melakukan pembinaan karena kalian terlambat masuk pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Cukup lama loh ya, 15 menit. Nah, sekarang setelah dilakukan pembinaan, apa yang kalian rasakan? Silakan, boleh Rasti atau Tiara? Saya Oke, silakan. setelah ada pembinaan rasanya kayak tenang dan gak ada hukuman apa-apa dari Bapak, cuman ada nasihat, dan nasihatnya jadi Tiara lebih ke introspeksi diri sama kesalahan diri sendiri. Oke, terima kasih ya atas tanggapannya Tiara dan Rasti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya berterima kasih sudah menyempatkan diri ini ya di waktu istirahatnya, sehingga Bapak dan Ibu harus mengikuti acara saya. Sebenarnya ini adalah mandiri. Maka dari itu saya selaku guru dan ibu rekan bagi Bapak Ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi penyimak begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini saya selaku guru penggerak angkatan 11 akan sedikit melakukan diseminasi ya, atau berbagi ide atau pikiran kepada Bapak Ibu berdasarkan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya, di PMM juga ada Bu. Ada. Iya. Baik. Nah, banyak hal yang dipelajari di budaya positif ini, tetapi saya tidak akan semuanya sampaikan. Di sini ada dua hal mengenai budaya positif yang saya akan terapkan. Pertama adalah kontrol, posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu. Nah, materinya berat. Iya, berat juga benar. Nah, ini adalah ini mengenai budaya positif itu sendiri Bapak Ibu ternyata berisi nilai kebajikan yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan dan akan membentuk sebuah karakter bagi siapa? Bagi warga sekolah, guru, kemudian siswa, TU dan sebagainya ya, warga sekolah. Kalau kita selalu melakukan budaya positif, insya Allah sekolah kita akan memiliki karakter yang baik. Nah Bapak Ibu, kita lanjut saja. Nah ini sebenarnya ada 7 ya yang disajikan, tapi hanya 2 yang saya akan paparkan. Nah mengenai ini Bu, posisi kontrol restitusi. Nah ternyata di sini ada 5. Ini kurang bagus ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, tema, pemantau, dan manajer. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami atau bertemu dengan anak yang bermasalah. Nah, ketika Ibu merasakan hal itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, apakah nanti Ibu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, apakah kita sebagai penghukum, kalau kita misalnya menemukan anak yang salah, terkadang kita, "Woi, dengan nada tinggi," itu sebenarnya sudah termasuk bagian dari penghukum. Kita itu bukan, ya ternyata kita jahat. Kalau dilihat, ternyata tidak hanya kekerasan berupa fisik, tapi verbal pun itu merupakan bagian dari kita sebagai identitas sebagai penghukum. Ya, jadi kita tidak boleh marah-marah meskipun anak itu membuat masalah begitu ya. Terkadang apalagi menggunakan bahasa yang kasar, nada tinggi pun
Ya Bu? Mohon izin Bang. Oh boleh. Ya terima kasih Bu. Ya. Nah jadi kalau kita menemukan anak yang bermasalah, setidaknya kita tak boleh menggunakan hukuman ya, berupa fisik maupun verbal. Mungkin terkadang kita temukan di sekolah itu kalau kesiangan push up, mungkin dulu ya, tapi saya rasa sekarang tidak ada hal-hal seperti itu. Mungkin di bagian verbalnya yang sering ada ya, dengan bahasa-bahasa yang kasar sehingga anak-anak merasa sakit hati. Tak boleh Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya semua guru di SMA ini menggunakan posisi sebagai penghukum, berarti karakter SMA kita itu ya sebagai penghukum para gurunya dulu. Nah, contohnya ada Bapak Ibu di sini. Nah, patuhi aturan saya atau awas. Nah, di sini ada ancaman ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Jadi si penghukum ini tetap merasa dirinya adalah benar begitu ya. Jadi tetap benar. Siswa itu salah begitu. Pasti selalu yang terakhir selesai begitu ya. Nah, yang kedua, pernah tidak Ibu berhadapan dengan siswa begini? Ketika Ibu menghadapi anak yang bermasalah, Ibu mengatakan, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tanpa Ibu sadari, Ibu itu sudah membuat anak itu merasa bersalah. Aduh, ya, itu gara-gara saya. Nah, apakah pernah tidak Ibu seperti ini? Saya yakin pernah dan mungkin sering dilakukan begitu ya. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu ya, nah, kan ini sebagai ingatan. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ya mungkin ini juga kurang baik sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai anak itu merasa bersalah. Bukan gara-gara Ibu, gara-gara kamu Ibu jadi dipanggil oleh kepala sekolah. Izin. Ya, terima kasih. Ya. Gara-gara kamu Ibu dipanggil oleh lokasi kesiswaan, bukan? Berarti secara tidak langsung anak itu merasa bersalah. Nah, berarti kalau seperti itu kita menyelesaikan sebuah masalah itu sebagai posisinya adalah membuat merasa bersalah kepada anak itu. Ini juga kurang baik ya Bapak Ibu untuk kita terapkan ini ya di sekolah kita. Kemudian, nah terkadang guru itu ada yang sangat dekat dengan siswanya. Terkadang kalau kita bertemu jumpa, hai Pak, halo. Karena apa? Karena mungkin terasa begitu dekat, akrab. Nah, maka dari itu apa kelemahan kalau kita posisikan sebagai teman nih kepada siswa? Ya tadi, anak-anak itu tidak tidak ada antara guru dan siswa itu tidak ada tingkat kewibawaannya. Jadi dianggap teman. Jadi kalau misalnya kita selalu menggunakan posisi seperti ini dalam menyelesaikan masalah, ini berbahaya juga. Ya, kalau dalam bahasa Sunda itu mungkin nyalutak begitu ya. Nah seperti itu. Jangan sampai kita terapkan hal ini ya, meskipun anak nyaman, tapi ini berefek yang kurang baik bagi kita sebagai guru. Kemudian yang keempat, nah ada posisi pemantau. Misalnya kalau piket datang anak lewat menggunakan seragam atau sepatu putih atau jaket. Sekarang kita melihat dari atas ke bawah, begitu ya Bu ya. Kemudian bertanya mengenai kenapa kamu menggunakan sepatu putih, kenapa kamu pakai jaket, bukan jaketnya, ya. Artinya di sini kita posisinya sebagai pemantau. Ini sih ada contohnya, ya. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi. Nah ini sering terjadi mungkin dilakukan oleh piket, ya, oleh guru piket atau mungkin guru yang mengajar di jam pertama menerima siswa yang terlambat. Biasanya seperti ini. Ya. Konsekuensinya apa? Silakan kamu minta surat keterangan dari guru piket, begitu kan? Itu kan adalah sebuah sanksi juga atau konsekuensi dari apa yang sudah terjadi atau dilakukan oleh anak itu. Ini juga kurang cocok juga Bapak Ibu ya dari keempat ini. Nah yang kelima adalah manajer ya. Nah, jadi posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kalau ada masalah Bapak dan Ibu dengan muridnya harus didiskusikan bersama-sama. Jangan sampai seperti tadi, karena kamu begini, kamu harus begitu. Silakan kamu lari atau bagaimana. Jadi ketika ada masalah, yuk kita sama-sama selesaikan. Bagaimana solusinya? Nah di sini Bapak Ibu, si guru hanya sebagai pengelola untuk mencari sebuah jawaban dia harus melakukan apa. Bukan kita yang memberitahunya.
harus, tapi dia itu bersadar, oh ya saya salah, cari jalan keluarnya seperti apa. Jadi kita sebagai guru hanya menggiring mereka untuk mencari sebuah solusi dari apa yang sudah ia lakukan. Memang ini sangat sulit untuk menjadi seorang manajer ya, ini sangat sulit. Maka dari itu kita biasakan dimulai dari sekarang. Ya mungkin saya berharap kepada bapak dan ibu untuk bisa menggunakan posisi sebagai manajer ya, dibandingkan dengan teman, pembuat merasa bersalah, kemudian apa tadi, pemantau dan penghukum, apalagi penghukum ya. Jadi saya berharap setelah bapak ibu mungkin bisa memahami ini, oh jika saya sebagai penghukum, jika semua guru menggunakan posisi penghukum, sekolah kita itu sebagai penghukum semuanya ya. Jadi tidak ada lagi kata-kata teriak dan sebagainya gitu. Jadi kalau ada masalah, ceritakan baik-baik dengan nada yang tenang, dengan nada yang lembut. Cari jalan keluar. Guru di sini hanya menggiring mereka supaya mereka bisa mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang kamu tidak, tapi dia harus sadar sendiri. Mungkin itu memang sangat sulit, tapi kita coba saja Bapak Ibu. Nah, selain ini Bapak Ibu, karena masih berkaitan dengan masalah, di sini ada keyakinan kelas tentang ini yang saya bahas. Tapi ini, nah Bapak Ibu, ini yang terakhir ya. Jadi ada segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini cocoknya menggunakan manajer Bapak Ibu. Posisi kita sebagai manajer, apa yang langkah yang harus saya lakukan? Dengan ada 3 langkah Bapak Ibu. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pak, maksudnya bagaimana? Menstabilkan itu artinya kalau kita menemukan lagi bermasalah itu jangan tiba-tiba langsung ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Jangan. Tapi silakan duduk dulu. Kamu sudah makan? Kamu sehat? Supaya apa? Supaya suasananya tenang. Jadi kita tunggu dulu suasana menjadi tenang. Jadi kalau kita punya masalah menghadapi anak, jangan karena kita emosi langsung marah, tidak. Tenangkan dulu, stabilkan dulu keadaan. Itu. Kalau sudah tenang, ya. Kemudian yuk kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, apa sih sesungguhnya yang terjadi? Kemudian mengapa kamu bisa melakukan hal itu? Ya. Nah, jadi validasi tindakan ini untuk menentukan bahwa dia itu sudah merasakan apa yang ia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Oh iya, saya itu salah. Ya. Jadi di validasi tindakan salah ini, guru meyakinkan anaknya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Tanpa kita harus, itu salah loh. Bukan begitu, tapi dengan pertanyaan, kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Apa sih yang melatar belakangnya? Tapi tetap Bapak Ibu dengan nada yang lembut, dengan nada yang santai, jangan marah-marah juga. Ya, ini yang saya tadi. Kemudian setelah diketahui masalahnya dan dia mengakui itu adalah salah, menanyakan keyakinan. Ya, kita yakinkan bahwa setiap manusia itu pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan begitu. Kalau sudah seperti itu, yakin, oh iya ya, saya kan manusia, jadi dia sadar, dia juga pasti ada salahnya, ada benarnya. Ya, kemudian diyakinkan juga bahwa dia itu akan mengubah perilakunya. Ya. Nah, dengan seperti itu, dengan kita menggunakan segitiga restitusi ini, saya yakin sekolah kita, anak kita itu akan bisa melakukan pembiasaan budaya positif. Ya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu. Nah, di sini ada sebuah hal yang sudah saya lakukan berupa aksi nyata. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebuah cerita, tapi benar-benar terjadi, bukan rekayasa. Saya tidak meliputnya, tapi saya konversi menjadi sebuah narasi, sebuah cerita melalui tulisan, tidak berupa video ya. Bapak Ibu mungkin boleh simak di sini. Ini terjadi di kelas 10 deh Bapak Ibu ya. Seminggu yang lalu. 10 deh. Ya, 10 deh. Mungkin ini ceritanya ya. Ini sebuah cerita benar-benar terjadi yang saya lihat, yang terjadi pada saat itu. Saya tidak rekam. Karena apa? Karena pada saat itu saya baterainya low, maka dari itu saya ingat-ingat kembali
hilang ya. Kita ada 2 cerita Bapak Ibu ya. Ada 2 cerita. Pertama ini yang mengenai siswa yang membuang sampah bukan pada tempatnya ya. Kemudian yang kedua itu mengenai siswa yang datang terlambat masuk kelas begitu ya di jam saya. Nah, ini adalah kebetulan kemudian saya jadikan sebuah skenario, dan memang ini bukan rekayasa, ini memang hal-hal yang benar-benar terjadi. Nah, itu ya singkatnya. Ini adalah nomor 1 mengenai murid yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Jadi dia itu habis minum simpan di jendela di sana ya, jendela. Kemudian saya tanya, ini punya siapa, bekas siapa? Ternyata ini adalah bekas tulis begitu. Kemudian saya tidak langsung melakukan sebuah penyelesaian di depan teman-teman anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau punya masalah lebih baik nanti tandai dan bisikan ke dia bahwa ibu ingin bertemu, bapak ingin bertemu begitu. Jangan di depan anak-anak ya, kasihan kalau kita menjudge seseorang di depan umum itu. Ini yang kedua, datang terlambat begitu ya Bapak Ibu. 2 orang di sini katanya ke UKS, kemudian ke kantin juga begitu ya. Nah, dari ini semua ada penyelesaian yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Nah, ini yang saya lakukan. Oke, kita lakukan. Nah, ini sulis ya. Ini seperti kiri karena menggunakan kamera depan, jadi seperti kiri ya. Malah saya bukan kidal Bapak Ibu. Kalau kidal pun iya. Jadi begini, kurang sopan juga ya. Video ini juga tanpa ada edit, Bapak Ibu ya langsung saja rekam, langsung diputar saja lah begitu, tanpa ada editan. Apa nih kok? Sulis bisa. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, kemudian di sini kita lihat nasi sulis. Di sini saya menggunakan segitiga. Mangga Ibu ya. Ya, sama ya. Mangga. Nah itu ya, sebenarnya. Nah ini yang kedua Bapak Ibu ya. Ya ini yang kedua. Ini siswa yang terlambat ya. Nah, oke singkat saja nih. Kemudian selain saya melakukan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi dan posisi bagaimana aja, di sini ada umpan balik juga dari siswa. Setelah mereka dilakukan pembinaan menggunakan segitiga restitusi, jadi apa yang Sulis rasakan setelah Sulis tadi bertemu dan berbicara dengan saya terhadap masalah Sulis? sekarang ada Bapak Ibu ya. Bapak memanggil kalian untuk melakukan pembinaan karena kalian terlambat masuk pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Cukup lama loh ya, 15 menit. Nah sekarang setelah dilakukan pembinaan, apa yang kalian rasakan? Silakan, boleh Rasti atau Tiara? Ya, silakan.
tanggapannya biar pasti. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan dari apa yang sudah saya pelajari. Ternyata saya aplikasikan dan ini saya bagikan juga kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Pak Ade sudah bersedia meluangkan waktunya tadi untuk menyimak kepada saya. Nah, Pak Ade, apa yang Pak Ade rasakan ketika sebelum dan sesudah mendapatkan pemahaman mengenai posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi, Pak? Silakan, Pak. Jadi gini, jadi saya lebih tahu bagaimana mengatasi berbagai macam karakter siswa. Nah tadi itu yang Pak Haki bilang paling bagus itu manajer ya, kalau tidak salah kan ada tadi penghukum, Ya. terus apalagi itu yang Teman. nah, itu kurang bagusnya. Ya. Kalau paling menurut saya sih paling bagus manajer, karena manajer itu kalau menurut saya bukan ngatur aja, tapi memberikan solusi pada siswa untuk bertanggung jawab menurut dia. Nah, kalau menurut dia kurang bagus ya berarti kita arahin lagi sebagai manajer, gitu kan. Itu aja menurut saya. Oke, terima kasih Pak Ade atas umpan baliknya.